Nah, kita kirim foto ya. Oke.
Oke, halo, halo. Terdengar suara saya? Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Oke, oke. Sebelumnya kita mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini adalah sinkron yang ketiga. Jadi untuk materinya itu cukup satu materi aja, tapi kita langsung ke praktikum ya, karena kan sudah ada video pembelajarannya, modul dan PPT. Jadi saat saat sinkron dan video conference ini kita langsung praktikum aja ya, biar gak mengulang gitu ya. Oke, saya izin share screen untuk aplikasinya. Oke, ini sudah muncul ya. Muncul, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, ini muncul ya. Oke. Nah, saya menggunakan aplikasi Depsi++, jadi tidak berbasiskan online. Jadi saya install. Nah, ini silakan rekan-rekan semua install aja nih. Kalau yang belum install, silahkan. Ini ya, Devsi++. Nanti di Google, nanti di Google, nanti di Google, cari Dev Devsi++. Ini ya, nanti install aja gitu, oke? Oke. Oke, sekarang kita, oke ini sudah bisa fokus. Halo, halo. Sudah, Bu. Oke, kita mulai aja ya, biar gak banyak waktu yang terbuang. Nah, ini saya sudah ada, ini sebenarnya sudah ada di PPT, ya, di PowerPoint-nya sudah ada. Nah, ini saya ketikan ulang di bahasa C+++-nya. Ini kan kalau saya save, ini nama datanya, nama filenya ini ya, .cpp. Ya, pastikan ekstensi filenya .cpp. Nah, ini kita lihat di sini, ya. Kita lihat di baris pertama ini adalah input-output example. Ini kan untuk keterangan aja. Nah, kalau keterangan, ya, keterangan yang tidak dieksekut dan tidak diproses oleh bahasa, oleh sistem, jadi saya menggunakan slash dua kali. Ya, ini slash dua kali. Ini kan jadi miring nih. Ini artinya komentar. Artinya tidak dieksekusi oleh sistem. Gitu ya. Nah, sekarang ada include IOStream ini untuk apa? Untuk apa IOStream? Untuk apa IOStream? File header untuk menampilkan, untuk memanggil fungsi fungsi apa? Input dan output. Jadi ini kita gunakan IOStream. Gitu ya. Oke. Nah, langsung ada di sini using namespace std ini apa nih, buat apa? Untuk apa? STD, standar input dan output. Jadi ini kita gunakan using namespace std. Nah, selanjutnya fungsi utama. Fungsi utama itu di mana sih? Ayo, fungsi utama tuh di mana kita? Halo, halo.
Gak ada orang nih. Ya, main, Bu. Fungsi main. Fungsi main. Fungsi mainnya ada di mana? Fungsi main itu di baris keberapa? Line 10, Bu. Baris 10 sampai 18. Nah, ini fungsi mainnya. Berarti di sini ya. Nah, fokus utamanya di sini. Nah, ini ada tipe data integer, ya, tipe data integer. Nah, berarti kan untuk bilangan apa? Ini nama fungsi. Kita kasih keterangan nih. Nama fungsi main. Nah, selanjutnya di sini apa nih? Baris 12 ini untuk apa? Integer i. Integer i untuk apa? Inisialisasi variabel. Nah, variabelnya apa di sini? Ayo, variabel apa? Variabel i. Variabel i. Integer, Bu. Variabel i. Variabel i bertipe Integer. data Integer. integer, yaitu untuk bilangan bulat. Bulat. Gitu kan? Nah, sekarang ada cout. Cout ini untuk apa? Ayo, cout untuk apa? Mengeluarkan output. Mengeluarkan Output atau cetak di layar. Gitu ya. Yang dicetak di layar apa? Yang ini di dalam kutip 2, please enter an integer value. Berarti kan diminta user untuk menginputkan nilai atau angka bilangan bulat. Gitu ya. Siapa yang mengisi bilangan bulat di sini siapa? Siapa sih? Ayo, siapa yang ngisi? Penggunanya, Bu, usernya. output dari Usernya. keyboard Gitu ya. user. Oke, betul. Sekarang ada C-in. Untuk apa sih C-in? C-in untuk apa? Agar Nah, user bisa sama memasukkan input. input. Untuk menampung variabel i. Untuk menampung variabel. Nah, kebetulan variabelnya adalah i. Gitu ya. Nah, misalnya nih, usernya menginputkan angka berapa nih misalnya? Misalnya 2. Nah, 2 ini akan ditampung ke dalam variabel i. Berarti di sini i-nya sama dengan 2. Disimpan sementara ke dalam variabel i. Nah, selanjutnya cetak ke layar lagi kan? Apa nih? Apalagi cetak apa? The value your enter is i. Berarti berapa i-nya? 2, Bu. I-nya 2. 2. Berarti di sini 2. Gitu. Nah, selanjutnya sistem membaca lagi slice n and its double is. Gimana nih? Baris baru and its double is 2 Ini ada operasi perkalian. kali 2. 2 kali 2, 2. Bu. 2 kali I-nya 2. berapa? 4. 4 I-nya 2 kali 2 kali 2. kali 2. Ya udah, sama dengan 4. 4. Gitu ya. Coba kalau ini outputnya apa jadinya? Kita execute menggunakan apa nih? F9, coba F9. F5 apa? Bentar. Ini ya, ini aja lah ya. Mana nih? Nah, muncul.
apa yang pertama dilakukan? Please enter an integer value. Berapa tadi? 2, Bu. 2, Bu. Enter, nanti muncul otomatis the value enter is 2. And is double is 4. Double-nya 2 itu 4. Itu benar ya, yang kita tracing tadi. Ini muncul nggak outputnya? Muncul, Bu. Nih, muncul ya. Muncul, Bu. Ya, Bu. Jadi yang kita analisa tadi, misalnya inputannya 2, berarti prosesnya seperti itu. Berurutan ya. Nah, ini cara kerja sistem sederhana. Oke, gampang ya. Oke, selanjutnya ini muncul ini. Ini muncul nggak? Bu. Muncul, Bu. Muncul. Muncul, Bu. Oke, ini berarti ada berapa variabel di sini? Berapa variabel di sini? 1. Variabel namanya apa? Karakter tipe data char. Oke, namanya variabel karakter bertipe data char. Oke, langsung ya kita fokus ke fungsi di sini. Berarti gimana nih? Ada masukkan sebuah karakter. Berarti misalnya user diminta menginputkan karakter kan? Karakternya boleh apa aja? Misalnya apa? Misalnya A, Bu. A. D. Satu aja nih, sebuah kan diminta sebuah. A. 1, Nah, Bu. A ini nanti akan ditampung ke variabel mana? Karakter. Bu. Ke karakter. Berarti di sini. Nah, langsung dicek apakah A kecil ini memenuhi if yang ini? Tidak. Tidak, Bu. Tidak. Terus A ini masuk ke mana nih? Yang ini kan? Ya. Betul. Nah, maka outputnya apa? Masukan 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 Anda adalah adalah huruf kecil. huruf kecil. Udah selesai. Gitu ya. Coba kita mana sih? Nah, ini ya. Kita execute. Nah, ini muncul. Ini muncul ya. Muncul, Bu. Muncul, Bu. Oke. Masukkan sebuah karakter. Karakter berapa? A kecil nih. Saya klik enter. Masukan Anda adalah huruf kecil. Enter lagi, program selesai. Nah, selanjutnya gimana kalau saya masukinnya gimana? Beda nih. Misalnya saya masukinnya angka. Gimana nih? Kan ininya variabel karakter ya. Tapi saya inputinnya angka. Gimana tuh? Error, Bu. Error. Coba ya. Setelah itu, Bu. Masukkan, bentar. Duh, elah. Susah nih, bentar. Ini muncul nggak outputnya? Nah, muncul ya. Muncul, Bu. Iya, muncul. Oke. Masukkan sebuah karakter gitu kan. Karakter itu kan bisa A to Z, mau Z kapital, Z kecil, boleh ya. Tapi saya mau inputnya 5 nih. Apa yang akan terjadi? Lima nih kira-kira masuk ke mana? Masukan Anda adalah angka. Angka.
Nah, berarti kita lihat di sini. Nih. Nah, berarti ada kondisi. Kondisi selama karakternya lebih besar dari 0, lalu karakternya 9, berarti 9 ini dibaca karakter. Kenapa tuh? Karena ada kutip 1. Kutip 1 nih. Berarti dibaca karakter nih sama nih, karakter. Maka masukan Anda adalah angka. Kalau saya ganti ininya nggak pakai kutip, apa yang akan terjadi? Nih. Coba apa yang akan terjadi nih? Coba ya. Saya munculkan ini. Tadi kan angkanya saya hapus ya, kutipnya saya hapus ya. Angkanya saya hapus ya. Berarti kan bisa nih saya isi 500, enter. Anda masukkan sebuah angka. Oh, masih kebaca ya? Masih kebaca karena di sini karena angka 0 dan 1 ada di variabel karakter. Ya. Karakter di mana karakter itu pasti sudah dideklarasikan variabel di sini. Gitu ya. Kalau saya karakternya ganti 1 nih, apa yang akan terjadi? Error, Bu. Ini ganti 1 ah. Gitu atau saya typo nih ada titik. Saya typo. Apa yang akan terjadi nih kalau typo? Error, Bu. Tidak terbaca. Error ya, benar ya. Coba ini ya. 4. Kok masih ya? Kok nggak error sih? Aneh nih. Kok nggak error? Kok nggak error ya? Harusnya error kan? Karena di-handle di else-nya, Bu. Di else yang terakhir, Bu. Oh, ini ya, masukkan Anda ini ya. Ini kan? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, berarti kalau ini tidak memenuhi nih. Kalau tidak memenuhi berarti else yang terakhir. Oke, ini nanti ini kan nanti ada ini ya. Nanti saya kirimkan di LMS nih programnya. Jadi rekan-rekan semua bisa mencoba ya. Oke. Ini sudah muncul program ketiga? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Oke, ini kita cepet ya. Oke, kita ke intinya aja, nggak usah bertele-tele gitu. Oke. Berarti ini langsung nih. Ada berapa variabel? 2. Ada berapa? 3. Ada 3. Variabel apa? A, B, dan T. A, B, dan T. tem. A, B, dan tem. Tem. Oke. Di sini ada langsung diminta user menginputkan angka. Ya kan? Angkanya A itu berapa sih? Gitu kan? Nah, misalnya nih, misal tanpa kita mengeksekut programnya, misalnya A-nya saya isi 3, berarti gimana nih? 3 ini akan diproses gimana? Apa yang dilakukan oleh program ini? Di sistem itu ngapain sih dia? Ayo. Dimasukkan ke variabel A, Bu. Nah, berarti menyimpan di gini deh, 3
disimpan di variabel 3. Gitu ya. Nah, sekarang, Variabel A. oh ya, variabel A. Nah, sekarang user diminta menginputkan lagi B. Berapa nih misalnya? Misalnya 10, ya kan? Berarti karena ada fungsi sein, gimana? 10 Simpan di variabel B. kan disimpan di variabel B. Berarti masing-masing variabel sudah terisi angka kan ya? Iya, Bu. Ya kan? Nah, sekarang variabel temp udah ada isinya belum? Belum. Belum. Tahu dari mana Belum, belum? belum. Tahu dari mana belum? Sudah deh, Bu. Hah? Tahu dari mana belum? Sudah, Saya Bu. harus Belum dideklarasikan, harus Bu. ini dong, harus yakin. Belum. Oh, dari mana? Mana? Sudah, Bu. Sudah terisi. Taunya sudah Sama diisi dari dengan A. mana? Variabel A, Bu. Karena di prosesnya temp sama dengan A, Bu. Kan kita baru sampai sini. Nih. Ayo, temp pertama Temnya ada masih isinya nggak? kosong. Masih Masih kosong. belum Temnya masih ada. kosong, Bu. Ya kan? Nah, sekarang berarti kalau kita tracing temp sama dengan A-nya berapa sekarang? 3. 3. 3 atau 0? A-nya masih 0, Bu, karena belum diisi. Loh, Baru diisi. kenapa? Kan udah diisi nih kita 3. B itu kan komen. Gimana? Itu masih di komen. Iya kan? A-nya ini A ini berapa ini? A terakhir ini. 3, Bu. 3, Bu. 3. Sudah, Bu. Ayo 3 ya kan? Nah, sekarang dibalik nih. A sama dengan B. A-nya berapa? 3. A, 3. 3 sama dengan B. B-nya berapa? 10. 10. Ya kan? Sampai sini ngerti nggak? Paham, Bu. Nah, sekarang B. B itu berapa? 10. 10. Temnya berapa? 3. Temnya 3. 3. Berarti proses ini ngapain sih? Kira-kira. Menukar A dengan B. Nah, ada proses penukaran variabel. Yang dimana kita menggunakan variabel temporari sebagai variabel penyimpanan nilai sementara. Jadi kita nyimpen dulu nih sementara buat ditukar. Gitu kan? Kita mau nuker Iya. barang nih, kita mau nuker posisi. Gitu kan? Kita butuh tempat buat nyimpen sementara supaya ketukar kan gitu. Ya. Nah, outputnya jadi sekarang apa? Jadi sekarang titik 2 ya kan? Jadi sekarang ntar enter nih. A sama dengan A. A-nya berapa? 3. 10. 10. Hah? 10. 10, Bu. 10 apa 3? 10, 10. 10, Bu. 10, Bu. Hah? 10. 10 karena sudah ditukar sama B. Iya, iya kan? Iyalah. A-nya menjadi 10, B-nya berapa? 3, Bu. B-nya 3. 3. Bener gak nih? 10 3 ya, bener ya? Coba kita execute, kita buktikan dengan programnya. Kayak ini muncul? Ini muncul outputnya? Muncul, Bu. Oke, tadi A tadi diisi berapa? 3. 3. 3. Ya kan? Enter. Diminta B diisi berapa awalnya? 10. 10. Terjadi tuker-tuker di proses. Outputnya apa tadi? B. A-nya 10. Tem sama A-nya dengan jadi A. 10, B-nya B-nya jadi 3 gitu ya? 3. Iya, Bu. Enter. Betul.
10 menjadi 3. Tiga. Kok temnya nggak ada sih? Ayo. Variabel temnya kok nggak sementara. muncul? Kenapa tuh? Variabel sementara, Bu. Karena dia menyimpan variabel sementara dan tidak di cout, tidak dicetak. Udah selesai. Gampang kan? Nah. Oke, ada yang mau bertanya silahkan. Diresapi dulu, tapi kalau ini dipraktekan. Jadi nanti diubah-ubah variabelnya. Jadi rekan-rekan semua bisa menginputkan dengan angka yang berbeda. Gimana nih gitu? Bu, saya mau bertanya. Oke, silakan. Ya, di input itu kan ada cout, kemudian A sama dengan spasi baru tanda petik. Itu kalau misalnya spasinya diisi angka 3 tuh berarti nilainya variabel A sudah pasti tetap angkanya 3 begitu Kak, Bu? Iya. Kan di sini nih, ini dulu. Cout pertama ini dulu. Ya kan? Baru Iya, Bu. outputnya, jadi sekarang baru ditukar-tukar. Jadi membaca program itu dari atas ke bawah dulu berurutan. Gitu ya. Baik, Bu. Oke, ada lagi pertanyaan silakan. Oke, silakan jika ada pertanyaan. Ayo nanya. Ayo nanya. Ya, saya ingin nanya, Bu, terkait yang program chart tadi. Di yang kedua, Yang ini. program kedua. Iya, nah kalau Apa? misalkan kita inputkan kalau variabel tipe data chart itu cuma menerima satu karakter ya, Bu ya. Kalau misalkan kita input 2 atau lebih karakter, kayak misalkan contohnya unsia gitu. Nah, itu bakal error atau gimana, Bu? Coba ya. Coba kita outputnya nih. Ini muncul nggak outputnya? Belum, Bu. Belum, Bu. Ini misalnya usia, enter. Masukan Anda adalah huruf kecil. Ini masih bisa. Masih boleh lebih dari satu karakter, boleh. Kalau misalkan salah satunya huruf besar dan kemudian sisanya huruf Nah, kecil, coba ya. gimana? Coba, gimana nih kalau itu kita campur-campur ya. Masuknya ke else yang paling bawah nggak, Bu? Nih. Ya, misalnya karakter U-nya gede, S-nya kecil, A-nya gede. Boleh nggak? Coba, Bu. Coba ya enter. Masukan Anda adalah huruf besar. Kenapa tuh? Yang tertampung yang huruf awal doang, Bu. Ya, menampung karakter yang pertamanya aja. Gitu ya. Kan ini ada ini nih. Sebentar. Kan ini ada rank nih. Ini kan rank. Batasan nih, batasan. Selama karakternya ini, gini ya. Selama karakter yang di-input lebih dari karakter A, gitu kan? Dan kurang dari karakter Z. Z-nya gede. Nah, berarti kan masih ini, masih memenuhi. Masih bernilai benar. Kalau bernilai benar, maka cetak ini. Kalau tidak memenuhi, berarti ada yang kecil dulu nih. Berarti yang ini langsung. Gitu. Gitu ya. Oke, ada yang mau bertanya lagi?
Oke, gampang ya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan untuk Vicon ketiga ini. Nanti kita akan Vicon lagi menjelang UTS ya. Menjelang UTS tentang looping. Oke? Baik, Bu. Oke, terima Oke, kasih Bu. untuk rekan-rekan yang Baik, sudah Bu. hadir. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan di forum diskusi ya. Baik, Berarti Bu. di sini ada 34 mahasiswa yang sudah hadir. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.